Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di malam hari ini kita kembali bertemu di salah satu tempat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu ibadah yang selalu kita laksanakan karena ini merupakan kewajiban bagi kita. Setelah kita menaikkan ibadah salat maghrib berjamaah, kita pun melakukan kewajiban berikutnya untuk menuntut ilmu. Belajar, menghadiri majelis ilmu merupakan suatu perkara yang diwajibkan, dan ini kewajiban sampai mati. Kita wajib untuk mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkahi. Allah pun tambahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dan semoga kita berharap kita dijadikan mampu menjadi orang bertakwa. Karena target kita di akhirat ingin masuk surga, dan target kita di dunia sampai mati adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti selamat, pasti sukses, pasti bahagia. Dan salah satu cara untuk bertakwa adalah kita menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu seperti ini. Dan berikutnya adalah saya mungkin mewakili teman-teman yang lain ingin mengucapkan terima kasih kepada sahibul bait atau sahibul musalla, ya, para keluarga dan teman-teman sekalian, ya, jazakumullahu khairan karena telah memberikan tempat, ya, waktu dan segala macam kepada kita sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di malam hari ini. Sepertinya malam ini tombol hati, ya. Tahu tombol hati? Obat kangen, ya. Karena sudah lama kita tidak bertemu di tempat ini. Mungkin kita pernah bertemu di tempat-tempat yang lain. Di tempat ini kita sudah lama sekali. Terakhir saya di sini sebelum pandemi, ya. Sebelum pandemi. Kalau tidak salah sih 2018, ya. Kalau tidak salah, ya. Dan kita merintis awal pertama kali berdirinya mushola ini kalau tidak salah 2009. Ya, saya mengajar di sini 2009 kalau tidak salah dengan Bapak Yasid, ya, rahimahullah. Ya, beliau sudah berpulang dan semoga pahala terus mengalir kepadanya. Ya, ini menjadi amal jariah, masya Allah. Beliau menyediakan tempat untuk kita bisa beribadah, salat maupun agenda-agenda amal soleh yang lain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah, dan kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini sampai Isya, ya, kita akan membahas tentang tema bersabarlah. Kelihatannya mudah, ringan, gampang, enteng, padahal ini suatu perkara yang sangat berat untuk bersabar. Dan antum yang punya Telegram, aplikasi Telegram, silakan lihat di Telegram saya. Ada artikel tentang pembahasan kita, supaya antum punya gambaran, punya tulisan, sehingga mudah memahaminya. Yang punya aplikasi Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, silakan buka tanggal 7 April. Atau antum yang masuk grup Majelis Ta'lim Ar-Royan, saya juga barusan posting, ya, silakan lihat di grup WhatsApp Majelis Ta'lim Ar-Royan. Barusan saja saya posting tentang tema yang kita akan bahas. Bersabarlah. Bersabar untuk menuju surga. Ya, bersabar sampai kapan? Sampai mati. Dan ini tidak mudah, kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Ya. Jadi silakan lihat di grup WhatsApp Majelis Ta'lim Ar-Royan atau mungkin di aplikasi Telegram saya Najmi Umar Bakar di tanggal 7 April. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, antum semua sehat? Zahirnya sehat, batinnya sehat?
Alhamdulillah, ini wajah-wajah baru dan wajah lama ini. Ya, tapi teman-teman yang lain saya masih hafal yang belum hadir malam ini. Mungkin mereka sibuk ya, sibuk dakwah juga. Ya, teman-teman kita di sini yang lama dulu 2009, 2010, 2011 bertahun-tahun kita di sini. Lalu ya kemudian ada masalah ya, kita berpindah ngaji ke tempat yang lain. Sekarang alhamdulillah teman-teman kita mulai lagi untuk menyemarakkan atau mengisi tempat ini untuk kembali kita bisa beramal soleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ikhlaskan niat dan tetap kita berjuang untuk memiliki ilmu yang benar, tetap berjuang untuk mendakwakan sunnah Nabi SAW, ya meskipun memang banyak tantangan dan celah. Baik, kita baca artikelnya. Bersabarlah. Sepertinya tema ini gampang, tapi ternyata sulit ya. Untuk bisa mendapatkan surga harus bersabar. Orang-orang ahli maksiat saja untuk bisa mendapatkan neraka mereka bersabar. Orang kafir maupun orang-orang munafik, mereka untuk mendapatkan neraka, siksa kubur dan su'ul khatimah mereka bersabar. Kenapa kita tidak bisa bersabar untuk mendapatkan husnul khatimah, nikmat kubur dan kemudahan-kemudahan untuk bisa mencapai surga? Karena begitu banyak sekali ayat dan hadis yang Allah dan Rasulnya sebutkan, ternyata modal untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan, berbagai macam nikmat dunia sampai ke akhirat, ternyata modalnya adalah sabar. Ya, kita lihat di sini bagaimana orang yang bersabar tentunya dia pasti capek, letih, lelah selama di dunia. Dan surga itu bagi orang yang capek, yang letih, lelah, mati-matian dan habis-habisan selama di dunia. Untuk mempersiapkan bekal agar Allah memilihnya menjadi orang bertakwa. Dunia bukan tempat kita untuk berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai. Ya kita boleh istirahat sebentar, tapi bukan berlama-lama. Kita boleh refreshing, tapi jangan berlama-lama. Karena tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada langkah anehnya bagi seorang muslim, udah ngaji lagi, udah taklim ya. Misalnya dia menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Begitu habis banyak waktunya untuk yang tidak bermanfaat. Berarti gagal ngajinya. Gagal taklimnya selama ini. Orang yang berhasil ngajinya, taklimnya selama ini adalah dia semakin bakhil, pelit, kedekut, koret, medit, dan kikir dengan waktu. Karena waktu ini terus berjalan. Yang muda mati, yang tua juga bisa mati. Yang sakit mati, yang sehat pun mati. Ya. Maka marilah kita kuatkan kesabaran ini. Ya, di sini disebutkan bahwa, mari kita baca. Allah menyebutkan beberapa ayat tentang masalah bersabar. Saya memilih beberapa saja karena di sini disebutkan bersabar ternyata menjadi modal untuk bisa mendapatkan surga. Siapapun muslimnya. Surga adalah harapan, idaman, cita-cita kita. Bahkan kita ingin masuk surga, surga paling tinggi namanya surga Firdaus. Tapi ternyata modalnya cuma satu, sabar. Untuk menjadi orang bertakwa juga sabar. Diampuni, diberkahi, dirahmati, semua modalnya sabar. Mari kita baca. Yang pertama, Allah menyebutkan di sini di surah Al-Mu'minun ayat 111. Ya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini, maksudnya nanti di akhirat Allah akan berfirman demikian. Sesungguhnya pada hari ini aku akan memberikan balasan kepada mereka berupa surga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Lihat kalimatnya. Allah memberikan ganjaran, Allah berikan ampunan, Allah berikan surga. Ternyata disebutkan bima sobaru, bima sobaru, bima sobaru. Berkali-kali sebabnya itu, sebabnya itu. Inni jazaituhumul yawma bima sobaru. Sesungguhnya aku akan berikan balasan kepada mereka ini kaum muslimin dengan balasan surga, ampunan, rahmat dan lain-lain disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Sabar itu di dunia bukan di akhirat ya. Karena tempatnya kita untuk beribadah itu di dunia, bukan di sana. Sabar itu merupakan ibadah. Ibadah yang besar dan pahalanya tanpa batas. Nah, yang kedua, kita baca kembali. Di ayat berikutnya, kembali Allah menyebutkan ya di surah Al-Insan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Dan Allah berikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka selama di dunia berupa surga dan pakaian sutra. Diberikan balasan dengan surga dan pakaian sutra disebabkan oleh bima sabaru. Lagi-lagi disebutkan bima sabaru. Diulang-ulang kalimat ini dalam Al-Quran berkali-kali. Tadi di surah Al-Mu'minun, sekarang di surah Al-Insan. Diberikan surga dan sutra. Yang ketiga, di surah Al-Furqan. Ya, kita kembali baca di sini bahwa ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat, ditempatkan dia di tingkat yang lebih tinggi di dalam surga itu disebabkan oleh kesabaran mereka. Dan ketika mereka masuk surga, disambut dengan penghormatan dan salam. Salam dari Allah, salam dari para malaikat. Masya Allah, ya. Allah menyebutkan di ayat yang ketiga ini bahwa mereka mendapatkan balasan berupa sorga, bahkan sorga yang tinggi tempatnya bisa jadi sorga Firdaus. Sorga itu ada 100 tingkatan, dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Dan jarak masing-masing tingkatan, jaraknya pun seperti langit dan bumi. Ya, dan ternyata di sini diberikan tempat yang tinggi di dalam sorga disebabkan oleh bima sabaru, kesabaran mereka selama di dunia. Sabar lagi. Dan mereka di sana pun ketika dalam surga disambut oleh Allah, disambut oleh malaikat dengan penghormatan dan ucapan salam. Maka disebutkan kepada mereka, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kita baca kemudian ayat berikutnya. Kepada mereka dikatakan salam. Sebagai ucapan selamat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengucapkan kalimat keselamatan bagi kalian. Salam. Kepada siapa ini? Kepada para penghuni sorga yang mereka sudah masuk ke dalam sorga. Dan mereka bisa masuk sorga karena sebab kesabaran. Kita tahu kan hadisnya, bahwa seorang hamba masuk sorga bukan karena amal. Amal sangat sedikit, dosa banyak. Selalu seperti itu. Pasti dosa lebih banyak dibandingkan amal soleh yang kita kerjakan selama di dunia. Tapi Allah pilih dia untuk bisa masuk surga. Allah berikan dia rahmat. Rahmat berupa ampunan dan lain-lain. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga mereka terpilih untuk bisa masuk dalam surga? Ternyata rahmat Allah itu sebagai sebab untuk masuk surga diberikan kepada orang yang sabar. Orang yang bersabar itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Sabar ketika di dunia. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah sambut dengan salam dan penghormatan. Berikutnya, ayat yang terakhir di sini, Ar-Ra'du ya. Di surah Ar-Ra'du di sini juga disebutkan ayat yang saya baca tadi ketika kita salat maghrib berjamaah ya, bahwa wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jadi malaikat masuk ke semua pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Masuk semua ke pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Masuk ke surga. Dan malaikat mengucapkan kepada para penghuni surga yang sudah masuk surga, salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma 'uqbaddar. Ya, Allah sebutkan di sini informasinya. Malaikat akan masuk surga, memberikan ucapan selamat dengan ucapan salam. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, sejahtera bagi kalian. Kalian masuk surga ini disebabkan oleh kesabaran kalian. Allah menyebutkan karena kesabaran, malaikat pun menyebutkan karena kesabaran. Subhanallah. Berarti urgensi sekali ya sabar itu selama kita hidup di dunia. Orang yang sabar itu ternyata mendapatkan pahala tanpa batas. Setiap amal cucu Adam ini, kata Rasulullah, akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kita sholat, haji, umroh, ya kita melakukan sedekah, zakat, berbakti sama orang tua, datang ke majelis ilmu, dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali orang yang berpuasa. Kita tidak tahu berapa banyak ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mereka akan mendapatkan ganjaran tanpa batas. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang tertinggi di sisi Allah, pahala yang terbesar, puasa dan sabar. Ibadah yang paling banyak pahalanya tidak bisa dikalahkan dengan ibadah yang lain. Ibadah paling utama sholat, paling utama.
Tapi pahala yang terbesar, tidak ada bandingannya, adalah puasa dan sabar. Karena disebutkan di hadis qudsi bahwa orang yang berpuasa itu Allah yang akan memberikan ganjaran dan tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkannya dan berapa besar, ya. Karena yang lain itu 10 sampai 700 illa saum, kata Allah. Dan juga disebutkan di surah Az-Zumar ini, orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wajarlah ternyata mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, ketenangan, ketentraman dan lain-lain di dunia sampai ke akhirat. Karena pahala ganjaran yang Allah berikan di dunia sampai ke akhirat tanpa batas. Amal yang lain 10 sampai 700. Maka kita fokuskan ini ya untuk bisa memperkuat atau menambah kualitas kesabaran kita selama di dunia supaya kita semakin banyak mendapatkan rahmat Allah di dunia sampai ke akhirat. Nah, baru kita bahas di sini ada 3 jenis bentuk kesabaran. Sabar yang seperti apa, Ustaz? Nah, ini sabar yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, sabar dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Untuk mengikuti sunnah, tata cara beragama yang benar, dibutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, kita lepas sunnah ini. Pemahaman yang kita lihat contohnya kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Banyak sekali kan teman-teman kita yang sudah ngaji, akhirnya hilang begitu saja. Tidak sabar mereka. Udah ngaji, bubar. Sudah taklim, hilang lagi. Putur lagi. Keluar lagi dari sunnah. Kembali back to basic kepada kebid'ahan dan kesyirikan. Na'udzubillah. Kembali kepada kemaksiatan. Untuk taat kepada Allah dan Rasul sampai mati, dibutuhkan modal sabar. Dan ini tidak bisa toleransi ya. Kesabaran untuk taat kepada Allah dan Rasulnya SAW dengan mengikuti cara beragama yang benar, itu tidak mudah. Butuh kesabaran. Taat itu berarti kita mengikuti contoh, dalil, keterangan, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Satu persatu, barangkali kita juga dan teman-teman kita yang jatuh bangun ya. Kadang ngaji, kadang hilang ya. Kadang taklim, kadang 2 tahun hilangnya. Kadang 5 tahun hilangnya. Kemana antum? Anak futur, Ustaz. Banyak seperti itu. Sudah ngaji, sudah taklim, bubar. Bubar bukan 1-2 orang. Bubar kajiannya. Hilang semuanya. Ya Allah, kok bisa begitu? Tidak sabar untuk tetap taat. Tidak sabar untuk tetap taklim. Ujian itu pasti ada di mana-mana. Ya. Jadi untuk taat itu butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan. Karena takut kepada Allah. Untuk bisa taat butuh kesabaran, untuk bisa meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Itu modal kita terbesar, maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan taufik untuk mampu menjadi orang yang bersabar di atas 3 jenis ini. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan. Kalau nggak sabar-sabar, kita kembali lagi melakukan dosa. Dari itu kita bisa tahu diri kita sendiri kan. Kita udah tinggalkan, melakukan lagi. Udah kita tobat, istighfar, ya kita melakukan lagi. Karena nggak sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, ujian, cobaan. Mungkin pada badan yang sakit, mungkin harta kita, mungkin keluarga, mungkin kehormatan, dan lain-lain. Dan ini pasti ada selama hidup di dunia. Kita tidak bisa lepas dari ujian dan permasalahan. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempatnya ujian. Kalau ingin tanpa ujian, silakan pindah ke surga. Selama di dunia pasti ada ujian. Di alam kubur ada ujian. Di padang mahsyar ada ujian. Melewati sirat ada ujian. Tapi yang Allah inginkan sabar kita tuh selama di dunia. Nanti kehidupan setelahnya akan dimudahkan. Termasuk datang ke majelis ilmu akan dimudahkan menuju surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pengen masuk surga? Mau. Tapi ke majelis ilmu nggak mau. Coba diumumkan ya, kajian di Mushola Ar-Royan bagi yang hadir dan pulang nanti masing-masing mendapatkan 5 juta. Ramai nggak? Jangankan 5 juta lah, 500 ribu aja.
500.000, 100.000, rame, nggak muat kita ini tempatnya. Tapi ketika dijanjikan dengan surga, dimudahkan, tidak mampir ke neraka dia. Dimudahkan barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dimudahkan menuju surga. Ini nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Antum dapat $1 triliun, $1 triliun lagi. Itu kecil dibandingkan dimudahkan menuju surga. Subhanallah. Kenapa kita tidak berbondong-bondong kaum muslimin? Ya, jadi ujian terkadang kita mungkin mengalami sakit, atau keluarga kita, istri, anak ada yang sakit, atau mungkin diuji dengan hartanya, susah sekali mendapatkan nafkah, rezeki yang halal, mungkin perlu perjuangan, pengorbanan, capek, letih, lelah. Mungkin ada orang yang diuji dengan kehormatan, dicela, digibah, namimah, dirusak kehormatannya, difitnah, dituduh-tuduh dengan tuduhan tanpa bukti dan saksi. Dan begitu banyaklah ujian, itu pasti ada. Saya diuji, antum juga diuji. Pasti ada. Karena begitulah kehidupan dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian, kehidupan untuk mengetes keimanan kita. Dites. Kira-kira dites dengan adanya ujian, kita masih bersabar enggak? Bersabar di atas ujian dan cobaan berat. Semuanya berat. Tiga-tiganya nih, sabar untuk taat berat, sabar untuk menjauhi maksiat berat, sabar untuk menghadapi ujian berat, tapi menjadi mudah dengan sebab karena Allah tambahkan hidayah dan taufik. Kenapa antum bisa datang ke tempat ini? Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan tambahan taufik dan hidayah. Kalau tidak ada tambahan taufik dan hidayah dari Allah, berat malam-malam ke sini pengen istirahat di rumah. Bahkan bisa mendapatkan uang lagi barangkali dengan bisnis yang lain. Tapi karena taufik dan hidayah lah Allah menggerakkan hati kita, jasad kita, jasmani kita untuk hadir karena Allah dan demi Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia. Allah akan berikan pahala, keberkahan hidup, berkah imannya, berkah ilmunya, berkah amalnya. Mampu kita mengamalkan ilmu dengan mudah. Ada orang yang susah, meskipun dia hafal Quran tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya. Ada orang yang belajar bertahun-tahun, tapi nggak paham-paham. Karena nggak berkah ilmunya, mungkin niatnya nggak ikhlas, atau mungkin ilmunya nggak sesuai Quran dan Sunnah. Ya, jadi hukum asalnya Islam itu agama yang mudah, tidak ada sedikit pun keberatan untuk kita memahami dan mengamalkan dan mengistiqomahkan. Tapi kenapa jadi sulit? Karena memang tidak ada usaha untuk mengikhlaskan niat karena Allah dan tidak ada usaha untuk memperkuat keimanan, menghadiri majelis ilmu dan lain, berdoa kepada Allah. Tidak ada usaha atau kurang usahanya. Tapi untuk dunia, wah mati-matian kita. Pagi, siang, sore, hujan-hujanan, panas-panasan, oke. Terus cari duitnya. Ya, karena kita memang wajib mencari nafkah sebagai seorang suami. Tapi kenapa ketika berhubungan dengan agama kita, iman kita, kenapa tidak seperti itu semangatnya kita? Ini mohon maaf ya, hari ini kita mengevaluasi. Kenapa kita nggak seperti itu semangatnya? Baru ada sedikit ujian, langsung mundur. Langsung turun lagi imannya. Langsung tidak hadir kembali. Padahal kita sama-sama diuji. Ustadznya diuji, jamaah diuji. Dan kita harus bersabar. Meskipun ujian itu begitu banyak. Dan Allah mudahkan. Karena Islam agama yang mudah. Agama yang mudah dan paling mudah di muka bumi. Semua agama selain Islam itu berat, sulit, beban. Satu-satunya agama yang mudah, ringan, gampang, enteng hanyalah Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Kenapa jadi berat? Karena Allah lihat memang niatnya nggak ikhlas dan tidak ada usaha untuk bersabar. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah berusaha untuk bersabar, pasti Allah kuatkan. Wa may tasabbar yusabbirullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berusaha mati-matian untuk bisa menjadi orang yang bersabar untuk taat, bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi ujian, dia berusaha, maka kata Rasulullah yusabbirullah, Allah menjadikan mampu dia bersabar. Allah jadikan dia mampu bersabar. Mungkin ujian pada dirinya, mungkin ujian pada istrinya, mungkin ujian pada suaminya, mungkin ujian pada anaknya, atau ujian pada tetangganya, warga, masyarakatnya, atau yang lain. Banyak sekali ujian-ujian yang ada ini. Maka
Sikapi semua dengan sabar. Karena dunia itu sebentar, tidak lama, sementara, dan pasti kita tinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jangan membesarkan dunia. Ini yang menyebabkan kita susah bersabar. Agama Islam, agama yang mudah, tapi kenapa jadi sulit? Jadi beban, jadi berat. Jangankan ibadah sunnah, ibadah yang wajib pun ditinggalkan. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun dikerjakan. Kenapa? Karena Allah tidak memilih kita untuk menjadi orang yang bersabar. Kenapa tidak mampu bersabar? Karena cinta dunia yang berlebihan yang ada di hati. Cinta dunia yang berlebihan menjadikan dunia itu segala-galanya. Skala prioritas terbesar, ambisi, tekad, tujuan dunia, dunia dan dunia, bukan akhirat. Akhirnya apa? Nggak mampu dia bersabar. Ini kuncinya. Tapi kalau kita menjadikan akhirat segala-galanya, Allah segala-galanya, dunia kita kecilkan, cari dunia, kaya silahkan. Tapi dunia bukan segala-galanya. Maka dia akan mampu bersabar, mampu istiqomah, mampu dia tawakal, mampu dia bersyukur, mampu seluruh apapun yang ada dalam Islam jadi mudah. Karena memang hukum asalnya mudah. Jika Allah tambahkan taufik, Allah tambahkan hidayah, jadilah dia orang bersabar. Karena dia tidak memiliki dunia lagi. Orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat, pasti dia mampu bertakwa, pasti dia mampu bersabar, pasti dia mampu menghadapi berbagai macam permasalahan. Karena semua masalah dunia dia kecilkan. Dia cari solusi, dia cari bagaimana diskusi dengan orang lain, tapi dia kecilkan masalah dunia, mampu dia bersabar. Tapi selama membesar-besarkan masalah dunia, itu gimana ya, tergimana, besar-besarkan masalah dunia. Dunia kan sementara, jadi besar-besarkan. Kalau dia besar-besarkan masalah dunia apapun, pasti dia nggak akan bisa bersabar. Ini kita bicara hakikatnya. Kenapa orang lain bisa gitu loh? Ya kita kan pengen belajar nih, apa sih rahasia mereka menjadi orang bertakwa, hebat sekali ibadahnya, ketaatannya, banyak sekali amal solehnya, luar biasa, dia mampu menjauhi dosa apapun, dosa besar semua, jumlahnya 100, dia bisa jauhi semuanya. Tinggal dosa kecil pun mampu dia minimalisir, semakin hari semakin sedikit. Apa rahasianya? Oh, dia bisa bersabar. Bagaimana bisa bersabar? Dengan cara mengecilkan dunia, tidak mencintai dunia, bahkan membenci dunia yang sifatnya berlebihan. Karena Rasul SAW ditanya, siapakah manusia yang paling utama dalam Islam ini? Siapa manusia yang paling utama? Rasul mengatakan, orang yang ucapannya benar dan hatinya mahmum. Para sahabat mengatakan bahwa ucapan yang benar, saduqul lisan na'rifuhu, fama mahmul qalb. Ucapan yang benar kami paham ya Rasulullah. Tapi apa dimaksud dengan mahmumul qalb? Hati yang mahmum itu apa? Sehingga mereka dikategorikan manusia yang paling utama dalam Islam. Maka Rasul mengatakan, orang yang hatinya mahmum, orang yang paling utama dalam Islam adalah huwat taqi, an-naqi, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasada. Orang yang paling utama dalam Islam adalah yang pertama, orang yang hatinya bertakwa, hatinya bersih, tidak ada dosa padanya, tidak melakukan kezoliman, kedengkian, dan hasad. Itu orang yang paling utama. Hatinya bertakwa sehingga mampu bersabar, istiqomah, apapun jadi mudah semuanya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semua mudah dipahami, mudah diamalkan karena hatinya sudah bertakwa duluan. Ini modalnya. Untuk bisa bersabar, istiqomah dan lain-lain. Istiqomah itu berat, tapi jadi mudah. Karena hati sudah bertakwa. Hati bertakwa, hatinya bersih, tidak ada dosa padanya. Kemudian ya, dia tidak ada kezoliman, tidak ada kedengkian, dan tidak ada hasad. Maka Rasul pun ditanya kembali, qila faman ala atharihi, siapa yang bisa melakukan itu ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Siapa yang bisa melakukan itu? Hati bertakwa, hatinya bersih, sebagai modal untuk bisa sabar, istiqomah, dan lain-lain. Masya Allah, tidak ada dosa padanya, tidak ada kezoliman, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Siapa yang bisa menempuh perjalanan seperti itu? Yang bisa melakukan itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa itu melakukan semuanya? Mampu bertakwa dengan mudah, mampu bersabar dengan mudah, mampu istiqomah dengan mudah, mampu terus taklim, rajin dia istiqomah dengan mudah. Bangun malam sulit bagi dia mudah, puasa sunnah sulit bagi dia mudah. Semua jadi mudah. Jangankan yang
yang wajib, yang sunnah pun mudah. Dosa-dosa semua mudah dia tinggalkan. Siapa ya Rasulullah? Orang seperti ini karena hati sudah bertakwa, mudah semua bagi dia. Mereka adalah alladzi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah, yaitu orang yang membenci dunia dan dia cinta kepada akhirat. Ini rupanya kunci sukses kita di dunia dan di akhirat. Alladzi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Dia benci dengan dunia, dia cinta kepada akhirat. Otomatis semua jadi mudah. Ujian apapun, seberat apapun jadi ringan. Kenapa? Karena tidak menjadikan dia terganggu imannya, semangat amal solehnya. Karena dunia kecil, bahkan para sahabat itu dunia berada di bawah telapak kaki mereka. Kita kan dunia masih kita pikirkan, bangun tidur dunia, mau tidur dunia lagi. Bagaimana kita bisa istiqomah? Bukan tidak boleh memikirkan dunia, tapi jangan jadikan dunia segala-galanya gitu loh maksud saya. Sulit nanti kita untuk istiqomah, makanya kadang ngaji, kadang tidak, hilang lagi. Tapi untuk dunia nggak hilang-hilang. Ya, mohon maaf nih, bukan nyindir nih. Kalau di sini sih takwa semua lah. Ya, di sini sih bertakwa semua ya. Ya, kita bicara tempat-tempat yang lain, yang sono. Di sini sih bertakwa semua, soleh dan solehah ya. Bisa ya. Baik, kita lanjutkan ya tulisan artikel tadi. Jadi kita lihat di sini bagaimana untuk mendapatkan sukses dunia saja harus kita itu tertatih-tatih, bercapek-capek, merasakan kelelahan yang luar biasa, mencari dunia pagi. Pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Capek banget cari dunia ini ya. Mungkinkah surga itu bisa didapatkan dengan berleha-leha? Yang nilai dunia dibandingkan surga seperti setetes air dengan luasnya lautan. Untuk mencari dunia kita pergi gelap, pulang gelap. Capek sampai rumah tepar. Tahu tepar? Tapi untuk akhirat, sisa-sisa waktu itu pun kalau ingat. Sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta. Sedangkan surga itu mahal, dunia itu adalah sesuatu yang hina kata Allah. Perbandingannya jauh, setetes air dengan luasnya lautan. Inna sil'atallahil ghaliyah kata Rasulullah. Wa inna sil'atallahil jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal, nggak mungkin bisa diraih dengan makan tidur capek kita. Ya untuk dunia semata-mata, nggak ada persiapan, nggak ada bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal dunia, bekal akhirat, pasti bahagia, pasti tenang, pasti dia akan menjadi orang yang lebih baik. Meskipun dia miskin, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun banyak ujian, tapi dia orang yang paling berbahagia karena dia takwa. Ada orang miskin, ada orang diberikan ujian, ada orang yang mendapatkan berbagai macam nikmat, bahkan nikmat itu juga ujian. Nikmat itu ujian, ya. Adanya musibah juga ujian. Tapi modal untuk bisa menyikapi semua itu dengan takwa. Ada orang yang miskin tanpa takwa, makin miskin dia, makin menderita. Ada orang kaya tapi nggak ada takwa, makin dia menderita. Kekayaan itu tidak menjadikan dia dapat keberkahan. Justru dia mendapatkan istidraj. Makin kaya, makin maksiat, makin kaya. Istidraj, tipu daya. Bukan ada keberkahan padanya. Ya. Baik, jadi makanya di sini Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaranmu. 2 kali Allah menyebutkan ini. Ali Imran 200. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaranmu. Meskipun memang banyak ujian, karena syaitan selalu membisikkan, menggoda kita untuk bisa jauh dari agama. Hawa nafsu juga mengajak kita untuk jauh dari Allah. Perkuat kesabaran, lakukan berbagai macam cara. Di antaranya pertemuan seperti ini. Kita saling mengingatkan, saling menasehati, saling memperkuat di antara kita, supaya kita sama-sama menjadi orang yang sabar sampai datangnya kematian. Dalam kondisi pasti dia husnul khotimah. Siap untuk bersabar? Ya itu jawabannya. Insya Allah.
Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, bersabarlah kalian, kata Imam Bukhari, wahai pengikut sunnah, bersabar. Pengikut sunnah, ya, bersabarlah kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya kalian golongan minoritas, selalu minoritas, selalu minoritas. Bersabarlah. Kita jangan membayangkan kapan kita mayoritas, ya. Sulit, nggak bisa. Minoritas sampai datang hari kiamat. Di zaman Rasul juga minoritas. Awalnya minoritas, lalu nanti akan menjadi minoritas terus. Seperti itu. Ya, karena Islam awalnya mulainya asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kita di tengah-tengah minoritas seperti ini yang berusaha memahami sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Ya, dengan begitu susah payahnya, butuh modal yang terbesar adalah sabar. Disitulah ujiannya. Ya'ti 'alan nasi as-sabiru fihim 'ala dinihi qal qabid 'alal jamr. Akan datang satu masa nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa tersebut orang yang bersabar, berpegang teguh di atas agamanya seperti menggenggam bara api. Berat, dipegang panas, enggak dipegang wajib. Apa kata Rasulullah? Orang yang berpegang dengan sabar, as-sabir, yang bersabar di atas agamanya. Semakin hari semakin sedikit, karena kita lihat ya, kejahatan semakin banyak, kemaksiatan luar biasa, yang namanya kejahatan pembunuhan setiap hari kita baca di sosial media, pemerkosaan, pembegalan, perampokan, dan lain-lain. Memang itulah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka yang terakhir, kita lihat perkataan dari Al-Imam Al-Utsaimin. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ad-dunya laysat tawilah. Dunia itu tidaklah lama, kata beliau. Beberapa hari saja dunia ini, kemudian dia pun berlalu, habis jatah kita di dunia. Maka fasbir, bersabarlah kalian sampai Allah mendatangkan perkaranya, yaitu kematian datang kepada kita. Ya, bisa dipahami? Bisa diamalkan? Sepertinya mudah ya. Teorinya mudah ya. Tapi dalam prakteknya, wah, kadang-kadang kita nggak sabaran menghadapi. Lalu kita pun mulailah suuzon kepada Allah. Kenapa Allah begini ya? Saya kan udah ibadah. Saya tahajud tiap malam. Mengandalkan tahajudnya. Padahal tahajudnya mungkin nggak ikhlas. Mungkin tahajudnya juga hati kemana-mana, nggak khusyuk. Atau mungkin benerlah tahajudnya. Tapi siang-siang dosa lagi. Banyak sekali dosanya lagi. Ya, tidak bertobat dengan tobat nasuha. Mengandalkan amal soleh. Tapi kok dibandingkan dengan dosa, dosa selalu lebih banyak dibandingkan amal soleh. Bagaimana bisa selamat? Amal sedikit, dosa banyak, mati pasti, siksa kubur menanti. Kayak khotbah Jumat ya. Tegang banget ya. Ya supaya antum nggak ngantuk gitu loh. Karena anda berhadapan sama orang yang udah capek ibadah. Jadi harus semangat supaya melek lagi. Udah capek ibadah seharian kan. Baca Quran, udah khatam. Masya Allah. Benar nggak? Gimana? Kita bisa ya? Baik, ya jamaah sekalian, kita pending dulu dengan sholat isya berjamaah. Nanti kita sedikit ya waktu ada sesi tanya jawab barangkali ya. Nah, setelah itu kita pulang masing-masing untuk antum bisa beribadah kembali di rumah. Ya, baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.